Penjelasan tentang bagaimana kita hidup dengan otoritas yang dari Tuhannya, itu akan membuat kita tidak lagi khawatir harusnya. Takut, cemas, bimbang. Ya toh? Sekarang mari refleksi, coba lihat ke belakang. Setelah kamu dengar kebenaran demi kebenaran tentang otoritas dan posisi kamu di dalam Kristus, apa yang kamu lihat perubahan dalam hidupmu? Masih ada tidak ketakutan? Masih ada tidak kekhawatiran? Itulah musuh utama di dalam posisi otoritas yang harus kamu perangi setiap hari. Memeranginya tidak bisa dengan pikiran positif. Memeranginya dengan iman di dalam Kristus. Waktu kamu punya iman, yang kamu katakan tentang dirimu, kondisimu itu, dengan iman, itu pasti terjadi. Coba kita tarik 1 bulan, sekarang udah bulan ke-5. Apa yang kamu alami? Adakah ketenangan, damai sejahtera? Adakah sukacita oleh karena Roh Kudus? Untuk semua kebenaran-kebenaran itu. Karena jangan sampai kebenaran itu cuman berlalu begitu saja. Lewat dari hidupmu. Tahu ya teman-teman. Setiap orang yang merenungkan kebenaran, membagikannya di tempat ini, percaya atau tidak percaya, mereka bergumul dan bergulat berjam-jam untuk tanya Tuhan. Tuhan, apa yang jadi kebenaran-Mu untuk dibagikan besok, lusa, minggu depan? Dia bergulat di area itu. Kenapa? Karena satu kerinduannya, bahwa setiap kamu yang mendengar ada pertumbuhan iman di situ. Dengar ya, KOC tadi sampaikan bahwa manusia lama itu sudah disalibkan. Kamu baca Romana. Dia sudah disalibkan, ditanggalkan, dia sudah mati. Dan waktu bangkit dia manusia baru. Di dalam manusia baru kenapa harus diperbaharui? Kenapa harus diperbaharui? Karena itu adalah proses pengudusan. Setiap hari oleh Roh Kudus. Kamu sudah disucikan. Tapi proses itu sampai nanti kamu punya tubuh kemuliaan. Nanti kembali kepada Bapa. Kembali di situ. Ini proses pembaharuan. Jadi kamu akan dibaharui dari hari ke hari. Pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu, tubuhmu, jiwamu, rohmu tidak. Rohmu sudah diperbaharui. Makanya kamu sekarang dalam identitas di dalam Kristus. Ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau dia sudah berlalu, dia tidak akan bisa kembali lagi. Tidak akan bisa. Nah, sekarang posisi kamu ini, kamu sudah mendengar dari awal bulan. Bahwa Allah sudah menyediakan. Sudah bicara tentang posisi otoritasmu di dalam Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah benar-benar teguh, damai sejahtera, tenang, sukacita seperti yang kakakmu baru ungkapkan tadi? Itu kelihatan deh dari cara hidupmu. Apakah kamu menjalani hidupmu di kampus, di pelayanan, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun? Apakah dengan berat hati? Atau dengan sukacita? Atau dengan ketenangan? Kamu yang PPL gimana? Apakah setiap hari, aduh ke sekolah lagi Tuhan. Aduh capek Tuhan. Apakah ada sukacita? Kalau begitu kamu belum dominion. Sorry, aku kadang bercanda sama Kak Ayu itu. Bercanda. Aduh aku susah tidur di sini. Aku bilang, loh aku tidur ini walaupun berisi di sana, aku akan tetap tidur. Kenapa? Aku udah dominion sama tidur. Nggak apa-apa. Walaupun nanti bangun jam 12, nanti jam 4 belum bisa tidur, terus begitu. Nggak apa-apa. Segar kan mata. Ya kita baca Alkitab. Ya kita merenungkan. Begini. Walaupun lihat nanti Dimas dia ada gerakan-gerakan aneh, nggak apa-apa. Aku kadang suka cita kalau di dalam kamar itu. Lagi merenungkan tiba-tiba ada gerakan aneh aja. Suka cita. Loh, banyak itu. Penghiburan dari Tuhan itu banyak. Tapi keadaan itu tidak akan membuat kamu cemas, khawatir. Enggak. Karena kamu di dalam Kristus. Nih,
Ini sebenarnya sudah sangat lama dan aku terus berdoa, Roh Kudus kapan harus dibagikan? Karena supaya kamu makin ngerti bahwa posisi otoritasmu tidak menjadikan kamu sama dengan Tuhan. Dengar baik. Ya. Posisi otoritasmu tidak menjadikan kamu setara dengan Tuhan. Tidak. Tapi dalam warisan, kamu juga memperoleh bagian di dalam kerajaan sorga. Sama seperti Kristus. Tapi dalam kuasa, kamu tidak setara dengan dia. Dia Tuhan, dia Raja, kamu ciptaan. Dia layak disembah, kamu tidak layak disembah. Dia layak ditinggikan, kamu tidak layak ditinggikan. Dia sumber kehidupan, kamu saluran kehidupan untuk orang lain. Ingat bagian ini. Nah, tak ajarin. Ini perenungan. Yuk, buka. Matius 8 ayat 5 sampai 9. Boleh digeserkan. Matius 8 ayat 5 sampai 9. Matius 8 ayat 5 sampai 9. Baca sama-sama 2 3. Mendapatkan dia dan mohon kepada Tuhan, aku terbaring di rumah sakit karena sakit dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Tuhan datang menyembuhkannya. Tapi dia berbilang kepadanya, Tuhan, aku layak melayani Tuhan datang di dalam rumah. Katakan kata-kata, maka hamba bertobat. Sebab aku disuruh bawahan. Dan dibawa keluar yang pula prajurit. Aku berkata kepada salah seorang prajurit, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang, atau kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dengar baik, posisi otoritasmu hanya berlaku pada 2 hal. 1, otoritas yang ada di bawahmu. Kamu gak bisa memerintah otoritas yang ada di atasmu. Ini adalah sistem yang Tuhan sudah nyatakan. Perwira bilang apa? Dia bilang, tetapi jawab perwira itu kepada, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Kamu tidak akan bisa memerintah sesuatu yang otoritasnya lebih tinggi dari kamu. Tidak akan bisa. Kenapa? Inilah sistem otoritas. Jadi jangan pikir karena kamu punya kuasa, kamu diberkati dengan otoritas di dalam Kristus, kamu merasa kamu setara dengan Kristus. Tidak. Dia Tuhan dan kamu ciptaan. Ini akan membuat kamu tahu diri di hadapan dia. Orang akan kekurangan hormat waktu dia tidak mengerti dia sedang berhadapan sama siapa. Kamu kalau sama orang tuamu berani duduk kan? Dengan kakimu ngangkat satu, gini. Makan gini, berani kan? Karena orang tuamu. Tapi bagiku itu tetap gak sopan. Dia orang tua. Orang tua itu lebih tinggi dari kamu otoritasnya. Sekalipun kamu S2, S3, S4. Ya, tidak bisa. Kenapa? Dari rasa hormat itulah kita bisa memperlakukan orang yang jauh lebih tinggi dengan benar. Karena tanpa itu kita akan jadi orang paling kurang ajar. Contoh, satu kali kakakmu, Kak Ayu dia di rumah, ya kan, lagi ngobrol tentang ini adalah satu hal. Terus dia, aku lihat kenapa anak ini kok udah mulai panas dia, gitu. Kakinya itu terangkat, wah ini habis kamu nanti sebentar. Jalan kita komelin kau 2 SKS di jalan. Kenapa? Itu nggak benar. Bagiku itu salah. Sekalipun itu orang tuamu, bersikap terhadap otoritas yang lebih tinggi penting. Sama juga dengan Tuhan. Jangan pikir karena kuasa otoritas sudah diberikan kepada kamu. Masuk kamu di dalam Kristus. Kamu bisa memerintah. Tapi kamu tidak bisa perintah Tuhan. Kalau kamu mencoba perintah Tuhan, berarti kamu menganggap dirimu lebih tinggi dari Tuhan. Dan kamu mulai mencoba seperti yang mau dilakukan Adam dan Hawa.
ingin sama seperti Tuhan. Itu dosanya di situ. Jadi hati-hati. Satu, otoritasmu hanya berlaku di dua hal ini. Satu, untuk otoritas yang di bawahmu. Ya. Yang kedua, di dalam Kristus. Kenapa? Kalau di dalam Kristus itu semua janji. Ketetapan yang harus kamu terima. Kalau kamu dibilang sakit harus sembuh, berarti sakit harus sembuh. Itu ketetapan. Itu tidak bisa orang potong. Orang berkata, loh kita harus tetap bertanya penyakit ini apakah untuk mendatangkan kebaikan? Mana ada penyakit mendatangkan kebaikan? Tuhan tidak pernah dalam kamu baca Alkitab, tidak ada dia dengan sengaja memberikan kamu sakit. Kalau kamu lihat apa yang dimaksud Paulus, duri di dalam daging. Ya, seorang utusan iblis menggocoh aku. Ada banyak orang, makanya itu. Kalau ada orang di baru belakangan ini, abad-abad, ya tidak terlalu tua lah. Masih ngomong kalau itu adalah penyakit mata dan semuanya. Tidak mungkin. Kenapa? Dia di situ person, pribadi. Jadi jangan pikir duri dalam daging itu adalah penyakit. Tidak. Jadi kalau ketetapan Tuhan buat kamu harus sembuh, ya harus sembuh. Tapi semua itu tergantung kedaulatan Tuhan. Kamu tidak bisa lawan. Kalau dia sudah berdaulat seperti ini ya seperti ini. Gitu. Kenapa? Kamu coba lihat. Waktu murid-murid tanya, guru siapa yang bersalah? Orang tuanya atau siapa? Kenapa anaknya ini lahir buta? Kenapa cacat? Tuhan bilang apa? Yang salah bukan orang tuanya. Tapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat hidupnya. Loh, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan ada banyak. Dia bisa disembuhkan dan memuliakan Tuhan. Atau dia dijadikan untuk alat kemuliaan Tuhan. Dalam butanya dia. Dia menyatakan kebenaran. Bisa. Ada gak orang buta menyatakan kebenaran? Ada. Hamba Tuhan yang dari Semarang. Luar biasa. Banyak. Tapi ingat, tidak bisa kamu memerintah sesuatu yang ada di atasmu. Karena ini akan membuat kamu mencoba sama dengan Tuhan. Tidak. Ingat. Dia Tuhan dan dia Raja. Kamu harus ngerti. Mempelai, kekasih, kamu hamba, kamu teman sekerja, kamu anak. Kamu tidak dibilang. Sekalipun ada kamu dibilang. Kamu memerintah sebagai raja. Ingat. Bukan berarti raja yang dimaksud itu kamu sama dengan Tuhan. Beda. Supaya kamu ngerti. Nah, memiliki otoritas yang sama di dalam Kristus. Buka ayatnya. Amsal 18:21. Karena kebenaran ini membuat kita ngerti. Membuat kita tidak akan sembarangan menggunakan otoritas. Karena tanpa kebenaran yang benar-benar menyatakan itu, kita akan sembarang. Kita akan sembarang melakukan banyak hal. Amsal 18:21. 2-3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yakobus 3 ayat 2. Yakobus 3 ayat 2. 2-3. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. 2-3. Kepadamu akan diberikan citra raja surga. Apa yang kamu inginkan di dunia yang akan diberikan di surga. Oke, ini. Memiliki otoritas di dalam Kristus. Ada dua. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa sekarang inilah
penggenapan janji-janji Tuhan harus terjadi dalam hidupmu masa sekarang. Dengan perkataan kebenaran yang kamu sudah baca dan kamu renungkan, kamu memperkatakan itu dengan iman. Maka apa yang kamu katakan itu terjadi. Amin. Ini yang sekarang yang harus kamu perkatakan tiap hari. Jadi waktu kamu memperkatakan kebenaran, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kamu. Semua keadaan yang kamu alami itu ada di bawah kaki Kristus dan di bawah kakimu. Amin. Jadi kamu berhak memperkatakan itu dengan iman. Kamu berhak untuk mengklaim janji Tuhan terjadi atas hidupmu. Kalau Tuhan bilang kamu misalnya tidak boleh sakit. Tuhan bilang bilur-bilur sudah menyembuhkan. Berarti kamu harus nyatakan aku sudah sembuh. Gitu. Kalau dibilang kok aku belum diberkati, kok aku belum kaya. Ingat sekali lagi, karya Kristus tidak hanya menjadikan kamu semakin serupa dengan Dia. Tapi Kristus juga tidak mengabaikan kebutuhan yang kamu perlukan setiap hari. Dia tidak mengabaikan itu. Tapi bukan itulah tujuan utama hidupmu. Karena itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa tujuan utamanya? Supaya kamu semakin serupa dengan Dia. Supaya kamu mencari kerajaan Allah. Supaya kamu melihat bahwa hidup yang sebenarnya adalah hidup kekal bersama Kristus. Supaya itu. Tapi Dia tidak mengabaikan sisi kebutuhan kamu. Karena Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran semua ditambahkan. Itu mengikuti kamu berarti. Berarti kamu tidak diperintah untuk menderita dalam kemiskinan. Kamu diperintah untuk menderita dalam kebenaran. Kalau kebenaran membuat kamu miskin karena kamu diasingkan dari kampungmu. Diasingkan karena kamu Kristen. Kristen tutup pintunya untuk pekerjaan. Jangan. Sampai kamu akhirnya sulit. Kamu menderita dikejar-kejar orang sampai kamu pergi ke gunung. Bahkan kamu gak punya rumah. Itu menderita karena kebenaran. Kemiskinan belum menunjukkan bahwa itu salib Kristus. Kemiskinan bisa karena kebodohanmu. Karena keangkuhan manusia untuk mengejar berkat. Sampai akhirnya pintu tertutup. Dia halalkan segala cara supaya memperoleh yang daging dia mau. Tapi ternyata tidak diperoleh. Gitu. Karena tujuan utama Kristus memberi kamu posisi otoritas adalah untuk menyatakan janjinya terjadi atas hidupmu. Dan seluruh kondisi yang ada di bawah kamu sekarang, yang kamu alami, itu kamu harus perkatakan. Perkatakan dengan iman. Dan kamu layak untuk memperkatakan itu. Karena kamu punya otoritas di situ. Atas hidup orang lain. Kamu berdoa memperkatakan yang baik. Kamu punya otoritas atas itu. Gitu. Untuk masa sekarang. Apa yang kamu ikat di bumi sudah terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Tahu, terikat. Kalau kamu ngerti bagian itu. Terikat itu bukan berarti waktu kamu bilang terikat. Dia baru diikat di sana. Tidak. Sebelum kamu memperkatakannya, dia sudah ada di sana. Jadi waktu kamu memperkatakan terikat, karena dia sudah terikat. Kamu sedang mengklaim janji Tuhan yang diberikannya kepada kamu. Karena bukan baru kamu bilang, terikat baru dia terikat. Tidak. Terlepas baru dia tidak. Janji Tuhan itu, otoritas yang dia berikan. Sebelum kamu memperkatakan itu, dia sudah sediakan dan selesaikan semuanya. Dia sudah lakukan semuanya. Jadi waktu kamu memperkatakan, mengklaimnya, kamu sedang mendeklarasikan bahwa kamu punya otoritas atas semua yang ada di bawah kamu. Keadaan-keadaan di bawah kamu. Penyakit-penyakit, kemiskinan di bawah kamu. Semua yang ada di bawah kamu itu, kamu punya otoritas. Dan mereka harus tunduk. Termasuk apa? Setan. Iblis. Coba buka anak Imam Skewa. Tiba-tiba ke arah situ ya gak apa-apa. Skema. Kisah Para Rasul 19. Ayat 13 sampai 15. Ya. Kamu akan lihat. Kisah Para Rasul 19, 13 sampai 15. Baca 2, 3. Juga berjalan berkeliling itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya,
Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah ketujuh anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Dan Sampai 15 saja. Oke. Kamu lihat, setan, iblis, roh kegelapan ada di bawah kaki Kristus. Dan di bawah kaki kamu. Dia tidak memerintah di atas kamu. Selama kamu sudah menjadi ciptaan yang baru, kamu punya otoritas atas semuanya. Tapi kalau kamu dalam manusia lama, kamu tidak bisa punya otoritas di situ. Kenapa? Dia ngerti kamu milik Kristus atau tidak. Semua yang jadi milik Kristus punya akses pada otoritas. Semua yang jadi milik Kristus. Kalau kamu manusia lama itu berarti bukan milik Kristus. Kamu belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi waktu kamu sudah manusia baru, di dalam manusia baru itulah otoritas yang Tuhan berikan kamu akses dan kamu miliki. Dengar baik. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Siapa kamu? Dengar baik. Ini dukun Yahudi. Kamu lihat ini ya. Bagaimana mungkin anak Imam Skewa yang sering melakukan aksi sihir, ya toh, dengan kuasa gelap berarti kan? Dia pakai kuasa gelap untuk mengusir roh-roh misalnya, atau mencoba untuk menyembuhkan, oke? Dan kenapa bisa dia pakai kuasa gelap tapi roh jahatnya tidak kenal sama dia? Kenapa bisa? Dia malah bilang, aku kenal Yesus, aku tahu Paulus, kamu siapa? Lah, kayak roh jahatnya lupa ingatan. Padahal biasanya anak Imam Skewa ngusirnya pakai roh-roh jahat. Karena kebiasaan zaman itu orang-orang sering pakai nama-nama dewa yang lebih tinggi untuk mengusir setan, mengusir penyakit, melakukan sihir-sihir. Waktu dia lihat Paulus ngusir, ngadakan tanda mujizat pakai nama Yesus. Oh, ini dewa mana? Ini bodoh. Akhirnya dia ikuti. Nama Yesus yang Paulus beritakan keluar. Ya, roh jahatnya ngerti. Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Kamu siapa? Kamu bayangin. Kenapa iblis tidak mengakui otoritas anak ini? Anak-anak ini. Kenapa dia bisa berkata aku gak kenal kamu. Padahal anak Imam Skewa juga melakukan sihir pakai kuasa gelap. Kalau kamu lihat Yesus ngomong apa di ayat. Waktu dia dibilang sama pakai kuasa Beelzebul. Kalau roh jahat mengusir sesamanya, kerajaan itu pasti hancur. Kenapa bisa? Roh jahat mau ngusir roh jahat. Ingat, itu manipulasi roh jahat. Supaya kamu makin percaya, orang-orang makin percaya. Seperti Simon yang ada disebutkan, dia minta karunia dari Petrus. Tolong, pakai uang, tumpangkan aku. Tapi dia bilang, di situ ditulis apa? Dia pakai kuasa besar, dia bilang. Orang-orang terpukau dengan mujizat yang dia lakukan. Padahal itu perbuatan setan. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan setan. Ngikutin jalan setan lewat orang yang menyembah setan. Tapi sekali lagi, roh jahat tidak mengenali siapa anak Imam Skewa. Yang padahal anak Imam Skewa melakukan juga sihir-sihir yang lain. Pakai nama-nama yang lain. Pakai mantra-mantra yang lain. Tapi roh jahat gak kenal. Ternyata, tahu apa? Waktu dia bilang, Yesus aku kenal. Ginosko, itu kata mengenal itu artinya itu punya relasi, hubungan. Tapi iblis mana yang punya hubungan baik dengan Kristus? Tidak ada perjumpaan Yesus dengan setan. Iblis bilang, halo Allahku, boleh nggak besok jalan-jalan kita? Nggak ada. Dia selalu bertanya, mau apa kamu datang kepadaku, anak Allah yang maha tinggi? Apakah kamu mau menyiksa aku sebelum waktunya? Tapi kenapa dia pakai kata itu? Ternyata ada dua. Tahu, satu, dia itu, Gnosko itu mengenal, terhubung. Gitu, punya relasi. Tapi yang kedua, otoritas. Mengakui otoritas yang dimiliki Kristus. Paulus kenapa dibilang tahu? Aku tahu Paulus. Karena Paulus milik Kristus.
Paulus menggunakan nama Kristus. Dia sudah dimeteraikan di dalam dirinya bahwa ini milik Kristus. Berarti kalau kamu utusan Kristus, kamu bawa otoritas Kristus dalam hidupmu. Artinya sederhana deh. Sederhana sekali. Kalau kamu ketemu orang, dia punya roh jahat dalam hatinya. Kamu tinggal bilang, tunduk dalam nama Yesus. Kalau dia punya roh kemarahan, kamu datang, jangan kamu pakai pakai perkataan supaya mentreatment jiwanya. Enggak, pertama-tama kamu harus ngomong sama spiritnya. Dalam hatimu kamu bisa tunduk dalam nama Yesus. Roh pembangkang. Waktu kamu mau ngomong sama orang keras kepala. Roh itu pasti akan tunduk. Karena kamu milik Kristus. Kalau kamu bukan milik Kristus, itu tidak berlaku untukmu. Itu tidak berlaku untuk manusia lama. Ingat, dengar baik. Makanya waktu anak imam sekalian, ini siapa ini orang ini? Nggak ngerti. Jadi jangan kamu masih ditemani pipis. Masih ditemani, Kak aku takut jalan ke dapur sama-sama. Ya, gelap Kak. Ya, kenapa kamu harus takut? Kalau yang di dalam kamu jauh lebih besar dan berkuasa. Ini otoritas yang mutlak. Kamu yang di bawahmu, kamu berhak memerintah. Kamu punya otoritas. Keadaan, setan, penyakit, kemiskinan, kutuk, semua di bawahmu. Karena Kristus sudah selesaikan buat kamu. Karena kamu sudah di dalam Kristus. Kamu milik Kristus. Artinya otoritasnya kamu bisa akses. Amin. Amin. Lanjut. Yang masa depan. Karena di dalam Kristus memerintah. Yang masa depannya apa? Efesus 2 ayat 6 sampai 7. Tadi masa sekarang di masa depan. Efesus 2 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Satu Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Baca 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Tuh. 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12. 2 Timotius 2 ayat 12. Baca 2, 3. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat 21. 2, 3. Barang siapa menang, dia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Lagi, Wahyu 20 ayat 4. Wahyu 20 ayat 4. 2, 3. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Pada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini adalah otoritas di dalam Kristus di masa mendatang. Lihat, Tuhan memberikan kamu otoritas untuk masa sekarang. Dia beri namanya tertulis dalam hatimu. Dia beri otoritasnya untuk kamu mengalahkan dunia dengan imanmu. Tapi di masa yang mendatang, Dia juga memberikan otoritas buat kamu memerintah bersama Dia di kerajaannya yang kekal. Bukan sebagai Tuhan,
yang setara dengan dia. Tetapi di situ sebagai fungsinya, kegunaan kamu, tujuan kamu di situ. Ikut memerintah bersama dengan dia. Tapi otoritas lebih tinggi tetap dia. Tetap dia. Gitu. Supaya kamu tetap sadar. Kalau anak-anak diberi otoritas apa, wah dia akan suka-sukanya. Karena dia anak manja, dia akan minta ini. Pokoknya apa yang jarinya tunjuk harus diambil. Itu salah. Gitu. Nah, tapi ada posisi otoritas yang tidak berlaku dalam diri orang percaya. Satu, Tuhan, kamu tidak bisa memerintah dia. Kamu mau deklarasi bagaimanapun, kamu tidak bisa memerintah Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Tuhan yang tidak punya penasehat. Firman bilang, siapa yang bisa jadi penasehat dia? Kalau dia yang ciptakan seluruh alam semesta. Dia tidak punya penasehat. Dia Tuhan yang berdaulat. Kamu tidak bisa dengan imanmu bahkan. Kalau dia tidak bermurah hati atas imanmu, atas kerinduan hatimu. Tidak akan bisa. Firman Tuhan bilang apa? Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi dia bukan lihat tentang bagaimana air matamu sebanyak apa sudah jatuh. Dia Tuhan. Tidak ada yang bisa menggerakkan dia. Kalau ada pernyataan-pernyataan, kalau Tuhan tidak bergerak, aku akan menggerakkan Tuhan. Itu bukan pernyataan dalam pengertian yang literal kamu harus ngerti itu. Itu dalam pengertian apa? Aku rindu Tuhan. Mau Tuhan. Gigih dia, tekun dia untuk ngejar Tuhan. Sampai Tuhan menyatakan dirinya. Itu. Tapi beda dengan yang Paulus alami. 3 kali aku sudah ngusir. Tapi Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku bagimu. Sampai dapat pernyataan itu, kamu harus berhenti. Kalau tidak, kamu sedang mau melawan otoritas yang lebih tinggi dari kamu. Kamu harus tetap sadar kamu ciptaan. Kamu tidak berhak memerintah pencipta. Jadi semua otoritasmu itu tidak berlaku atas raja segala raja. Tidak bisa kamu perintah. Tidak bisa. Kamu mau memerintah apa di sini? Nggak bisa. Karena waktu kamu memerintah Tuhan, kamu sedang menyebut dirimu ini sama dengan dia. Ingat ya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu bukan dalam posisi otoritasmu. Hati-hati. Itu segambar dan serupa dengan Tuhan dalam posisi atribut-atribut Tuhan. Apa atribut-atribut? Yang Tuhan miliki, kasih, kemurahan hati, cinta. Dia beri buat kamu. Supaya kamu makin segambar dengan dia. Allah itu roh. Dia bukan manusia. Yesuslah yang jadi manusia. Supaya kamu ngerti bagian itu. Supaya waktu kamu deklarasikan sesuatu, ini akan ke arah situ. Kamu didapati benar. Tidak, masa iya sudah sebagai orang yang beriman, berdoanya masih salah. Yakobus, baca Yakobus. Kamu tidak mendapat karena mungkin kamu salah berdoa. Salah berdoa bukan hanya karena nafsu. Tapi juga tujuanmu itu bagaimana. Motivasimu apa. Tuhan tidak bisa. Kebenaran ini, ingat Alkitab bilang, dia berdaulat. Kalau di kamu tambahkan 1 iota, 1 titik, kamu pasti akan dapat akibatnya ini. Kamu kurangi, akibatnya ini. Kebenaran itu mutlak dan sempurna. Dia tidak perlu kamu tambah dan kamu kurangi. Itu. Jadi kalau Tuhan sudah berdaulat, kamu tidak bisa buat apapun. Ini yang kamu harus ngerti. Oh ya, aku ciptaan Tuhan. Sehingga kamu punya posisi yang sangat menghormati Tuhan. Kamu punya posisi yang sangat benar-benar menghargai kehadiran Tuhan. Hormat terhadap Tuhan. Hormat terhadap kedaulatannya. Hormat terhadap pribadinya. Kamu tidak sembarang dengan hidupmu, apalagi dengan Tuhan. Menghadap kepada Tuhan, tidak sembarang. Sekalipun, tapi tidak membuat kamu menjadi kaku. Dia tidak begitu. Ya. Nah, sekarang begini. Terus kepada Tuhan. Ada juga. Ini contoh-contoh yang salah. Gitu. Tadi
memerintah Tuhan. Yang kedua, kamu mendeklarasikan sesuatu, menyatakan sesuatu dengan otoritas seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menurutku ini salah. Kenapa salah? Kamu harus lihat. Aku perintahkan berkat dari surga turun. Dengar baik. Surga itu tempat bukan sumber. Taruh di dalam hatimu. Sumber cuma Yesus. Tempat surga itu, kalau dia diumpamakan sebagai semua hal yang ada di dalam surga. Semua berkat di alam surgawi, dia bilang kan. Ada semuanya di situ. Tapi itu tempat. Pertanyaanku sederhana. Kalau Tuhan ke neraka, kamu mau ikut? Mau ikut? Ada Tuhan. Mau? Mau herem deh? Mau ikut gak? Kalau Tuhan di neraka? Mau? Itu. Karena ini bukan tentang tempat. Tentang pribadinya. Kalaupun dia ada di neraka, ya neraka pasti jadi surga. Karena seluruh dialah damai itu. Dialah ketenangan. Dialah sukacita. Dialah kasih. Dialah surga itu. Jadi waktu kamu memerintah. Dalam nama Yesus. Aku perintahkan. Dari surga. Surga itu tempat. Dia bukan sumber. Sama seperti. Anggaplah ini gudang. Pak Trio pemilik gudang. Ini tempat gudang makanan. Semua cadangan makanan di sini banyak sekali. Apapun yang kau butuhkan, kamu bisa ambil. Pak Trio yang punya. Oke? Kamu sudah diangkat anak sama bapak. Ya toh? Diangkat anak. Berarti kamu berhak mendapat apa yang bapak punya. Oke? Karena kamu diangkat anak. Apakah kamu ada di depan sana, di luar sana, kamu bilang di dalam sini, dalam nama Tuhan Yesus, yang ada dari gudang itu keluar. Keluar enggak dia? Keluar enggak dia? Tapi siapa yang punya gudang? Bapak, apa yang kamu harus katakan? Pak, ini semua yang Bapak sudah sediakan buat aku. Aku minta dan ambil ya Pak. Terima kasih Pak. Tetap harus ngerti bahwa itu milik dia. Bukan milikmu. Semua yang kamu punya milik Kristus. Karena seluruh yang diciptakan untuk kemuliaan dia. Ayat yang baru dibaca Umi tadi. Dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Cuma bagi Kristus. Jadi kamu harus ngerti. Yang kamu perintahkan itu apa. Kalau yang kamu perintahkan tempat. Tempat tidak punya otoritas apa-apa. Itu cuman tempat, itu cuman gudang. Gitu. Kalau nanti kamu akan lihat. Oke? Ada lagi. Aku perintahkan berkat dari tempat maha tinggi. Salah deh. Maha tinggi itu mengindikasikan tentang otoritas Kristus. Kamu tidak bisa memerintah Tuhan. Itu salah. Jadi kenapa aku bisa begini? Satu kali aku berdoa. Waktu aku berdoa. Mau deklarasi. Dengar jelas di hati. Mintalah. Di situ aku mulai merenungkan. Kalau begitu di mana kata minta ini di dalam doa? Kalau semuanya harus kita perintah. Di mana kata doa ini? Mintalah. Kalau semua harus diperintah. Berarti ada hal yang kamu bisa perintah. Ada yang tidak bisa kamu perintah. Itu harus ngerti. Tidak semua kamu pukul rata harus diperintah. Kamu harus ngerti kamu berhadapan sama siapa. Harus ngerti. Kalau berhadapan sama raja. Kamu datang ke hadapan raja. Raja minta dong. Sopan gak? Gak sopan. Dan kamu kalau hukum kerajaan dulu bagaimana? Kalau gak dipanggil, mati. Kalau gak sopan, mati. Paulus aja waktu menghadap Raja Agripa gimana? Festus, dia bilang apa? Yang mulia
Yang mulia Raja Agripa, yang mulia. Selalu ada perkataan hormat yang keluar. Kepada orang dunia yang otoritasnya di atas kamu, ada loh perkataan hormat. Bagaimana mungkin dengan Tuhan kamu bisa sembarangan? Ini supaya memposisikan kamu benar di hadapan Tuhan dan bukan sebagai ahli waris yang kurang ajar. Nanti kamu lihat. Terus. Nah ini, di mana posisi meminta? Buka Lukas 6:28. Lukas 6 ayat 28. Lukas 6 ayat 28. 2, 3. Mintalah berkat, berdoalah bagi orang. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan padanya. Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. 2, 3. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada hal-hal yang kamu harus minta. Tuhan sudah menyediakan, tapi kamu harus ngerti. Kamu gak bisa sembarang dengan Tuhan. Setelah aku merenungkan panjang, bilang, sekarang kalau berdoa bagaimana? Tuhan, terima kasih untuk penyediaan yang Tuhan berikan. Aku mengambil dengan iman oleh apa yang Tuhan sudah sediakan. Aku minta di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Curahkan di dalam hidupku. Aku ambil dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Ini aku. Aku gak bisa menganggap bahwa seluruh yang di sorga itu sembarangan. Gak bisa. Kamu harus tahu kapan kamu minta dan kamu memerintah. Ada orang di dalam nama Tuhan Yesus turun sekarang belas kasih. Belas kasih itu berasal dari siapa? Tuhan gak bisa kamu perintah. Harus kamu minta. Tuhan, turunkan belas kasih-Mu Tuhan. Aku minta Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu. Kemurahan hati Tuhan, curahkan kemurahan hati. Curahkan Tuhan. Ada semuanya Dia, sang sumber itu Dia. Disediakannya di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kalau di dalam Kristus disediakan semua itu buat kamu, kamu harus mengambil dengan iman dan meminta kepada Dia. Meminta tapi dalam pengertian bukan seperti pengemis yang tidak tahu posisinya sebagai anak. Yang tidak tahu posisinya sebagai ahli waris. Karena kalau kamu gak paham ini, kamu akan banyak sembarang dengan Tuhan. Karena tidak akan ada hormat dengan Tuhan. Kamu akan berlaku seperti ahli waris yang kurang ajar. Nah, kalau mengambil yang Tuhan sediakan. Mengambil itu tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa doa, tanpa hubungan, itu bentuk kesombongan. Atau kemandirian yang justru memutus status ahli waris itu sendiri. Kedua, mengambil tanpa berserah dan memperdulikan sang sumber itu seperti perampokan. Kamu tetap harus ngerti siapa yang punya. Jangan berlaku seperti anak kurang ajar. Jangan berlaku seperti itu. Papi sering kasih tahu apa? Kalau nanti Ratu Inggris, sekarang raja ya. Raja Inggris datang, pangeran. Terus angkat Yehuda jadi anak raja. Oke? Sampai di dalam kerajaan, semua yang ada di situ milik Yuda. Berhak tidak? Berhak. Tapi selagi raja itu masih hidup, apakah tahtanya berhak untuk Yuda? Tidak. Nggak berhak. Terus,
Kalau begitu, apakah Yuda bisa hidup sesukanya setelah dia punya semuanya di kerajaan itu? Bisa? Enggak. Dia harus diajari protokol kerajaan. Supaya bukan jadi anak yang sembarang. Nanti dia diajari cara makan, cara duduk, cara berjalan. Bahkan kode-kode kerajaan ada sendiri. Untuk memberitahu kepada ajudan, pengawal dan semuanya. Masuk mobil. Semua punya protokolnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan sekaku itu, Kak? Tidak deh. Tapi kamu diajari saat ini untuk tidak sembarang. Aku mengajarkan kamu hari ini sebagai ahli waris yang dewasa. Ini dia. Ini posisi kamu di dalam otoritas. Sebagai ahli waris yang dewasa. Ya. Nah. Buka Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17. 2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita ada anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maka orang janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kamu diberikan spirit adoption, Roh Kudus, Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Makanya kamu punya warisan. Kamu jadi ahli waris kerajaan surga. Buka Galatia 4 ayat 1 sampai 2. Galatia 4 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan penguasaan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Seorang anak kalau belum akil balik tidak akan dapat warisan. Dia harus dididik di bawah hamba yang dipercaya. Dididik untuk melakukan seluruh pekerjaan bapaknya. Supaya nanti dia bisa berlaku, menghargai apa yang sudah bapaknya kerjakan. Apa yang sudah bapaknya selesaikan. Apa yang sudah bapaknya berikan untuk dia. Karena tahu ada banyak ahli waris yang kurang ajar. Kamu bisa lihat di dunia. Mentang-mentang bapaknya punya ini itu, terus dia berlaku seenaknya. Menghabiskan harta bapaknya. Lihat anak bungsu. Karena bapaknya punya banyak. Aku minta bagianku dari warisan. Bapaknya belum mati. Tapi dia minta. Supaya apa? Supaya dia bisa foya-foya. Apakah itu ahli waris yang dewasa? Tidak. Sekarang inilah kamu diajarin untuk jadi ahli waris yang dewasa. Seorang ahli waris kamu punya otoritas. Kalau kamu diberi Roh Kudus yang membuat kamu ngerti bahwa kamu sekarang anak Allah, berarti kamu ahli waris dan kamu punya otoritas di dalam Kristus. Oke, waktu kamu memerintahkan sesuatu, kamu harus ngerti posisi kamu. Kamu tidak bisa memerintah yang di atas kamu. Kamu tidak bisa memerintah tempat, karena tempat bukan pribadi. Semua itu harus kamu mengerti supaya apa? Kamu jadi ahli waris yang dewasa. Tidak sembarang. Karena kalau kamu sembarang aja. Emang Tuhan membiarkan dirinya dipermainkan. Bayangkan kamu, nih, kalau kamu diberi otoritas. Oke? Semua orang Kristen, berapa jumlah orang Kristen? Katakan 3, 4, 5 miliar. Oke? Katakanlah segitu. 3 miliar. Semua orang Kristen dikasih otoritas di dalam Kristus. Oke? Dan mereka berkata, kalau Tuhan mengiyakan semuanya. Kita di sini aja pikirannya udah beda. Nanti setelah ini mau kemana? Oke? Terus kamu akan bilang, Tuhan, aku mau mengenang masa lalu. Berikan aku hujan hari ini. Hujan datang. Yang satu, karena sebelahan kamar kalian. Tuhan, aku mau lihat langit cerah. Jadi hujan sebelah, panas sebelah. Apa begitu? Nanti yang di Salatiga bilang, Tuhan kirimkan angin. Tapi dari atas ada hujan. Mana?
Yang satu lagi, Tuhan, aku mau di Indonesia ada salju karena aku gak bisa ke Amerika, Tuhan. Apakah Tuhan akan mengiyakan? Tapi kamu punya posisi otoritas. Kamu punya kan posisi otoritas? Apakah Tuhan akan membiarkan kamu bermain-main dengan kuasa? Tuhan, kemarin aku gak sempat lihat gerhana matahari berapa tahun lalu. Sekarang aku mau gerhana matahari. Mau kulihat. Apakah dia akan kasih? Tidak. Tuhan, katanya kemarin ada supermoon beberapa tahun lalu. Aku ketiduran. Dalam nama Yesus, supermoon nanti malam. Dikasih? Kalau tidak, kamu akan berlaku sembarangan. Sebagai ahli waris, aku punya otoritas. Aku punya kuasa. Jadi kamu akan sesukanya. Tidak bisa sembarangan. Tahu diri penting. Tapi kalau di hadapan lawan, musuh, iblis, harus merintah. Jangan diminta. Iblis pergilah. Enak kali. Kau perintah dia. Sasono diperintah kan? Diperintah. Pergi. Jangan minta dia pergi. Apalagi kenalan. Namamu siapa? Ya, dari mana? Udah berapa lama di sini? Nggak ada, dia harus tunduk pada kamu. Perkatakan, pergi dalam nama Yesus. Itu berlaku itu deh. Tapi kalau kamu sembarangan dengan otoritas kuasa itu, kamu tidak bisa jadi ahli waris. Dan selama kamu tidak dewasa, kamu mengerti di sini. Apa itu? Tuhan tidak akan mengizinkan kamu mengakses banyak hal di dalam Kristus Yesus. Selagi kamu belum dewasa, kamu tidak akan diizinkan untuk mengakses semuanya. Karena ahli waris hanya diizinkan kalau dia sudah akil balik, sudah dididik untuk mengerjakan semuanya, dapat dipercaya, punya rasa tanggung jawab, punya rasa hormat, bisa menghargai semua yang bapaknya sediakan, baru dia punya akses terhadap semuanya. Sebagai ahli waris. Jadi harus ngerti deh. Sekalipun kamu punya posisi otoritas, tidak berhak kamu untuk memerintah Tuhan. Dan tidak boleh sembarang hidupmu. Untuk berkata, aku punya otoritas. Aku panggil sekarang dengan nada sombong di hatimu. Berkat datang. Tapi sombong di hati. Tuhan lihat hatimu, dia gak biarkan kamu mempermainkan dia. Gak bisa. Tapi kalau di dalam hatimu terdapat satu iman, percaya, hormat kepada Tuhan. Aku percaya itu. Dalam nama Yesus, kamu manggil, kamu memerintah. Itu pasti terjadi. Ingat ya dek. Apalagi kalau yang kamu perintah, apalagi yang bisa kamu perintah datang. Jarahan. Itu berhak. Karena kamu berperang. Kamu perintahkan dia. Bisa. Gitu. Tapi kalau kamu sudah berdoa, minta belas kasih. Aku perintahkan belas kasih turun. Sumbernya siapa? Harus berhikmat di sini. Disinilah pentingnya peran Roh Kudus menolong kamu. Roh Kudus yang akan menolong kamu, Tuhan, aku perintahkan atau tidak. Itu dia. Roh Kudus, perintah atau minta. Tapi kalau sudah jelas iblis di situ, setan di situ, perintah dia. Udah ada otoritas sama kamu. Tapi kalau untuk segala sesuatu menyangkut tentang yang ada di atas, kamu harus tanya Roh Kudus. Tuhan, aku minta atau perintahkan. Roh Kudus nyatakan. Supaya gak sembarang. Pokoknya apa yang ada di bawah kamu, kamu bisa perintah. Kamu memperkatakan yang benar buat hidupmu. Itu pasti terjadi. Itu janji Tuhan. Pasti. Tapi kalau sudah tentang dia, kamu gak bisa perintah dia. Sangat tidak bisa. Alkitab tidak pernah menggambarkan ahli waris sebagai pihak yang independen. Independen itu apa? Berdiri
Independent woman. Berpikir bahwa wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Kau pasang aja tower listrik itu, bisa nggak? Coba pasang tower listrik. Bongkar mesin aja kau nggak bisa. Sok-sok mau bilang independent woman. Sampai satu kali ada satu mereka ini pokoknya menggambarkan satu video perempuan dan laki-laki, tim perempuan beda pulau untuk bertahan hidup di hutan. Perempuan dari naik sekoci itu udah nangis dia. Gimana aku nanti ini? Ngidupin api aja udah gak bisa. Karena gak dikasih koreng, gak dikasih itu. Harus survive. Tapi katanya independent woman. Buktikan. Dia coba. Gak bisa. Nangis mereka. Kelaparan 1 harian, kelaparan. Bocorlah tenda mereka. Sampai udah nangis-nangis. Udah mati aja lah aku. Udah gak sanggup. Yang laki-laki. Yang perempuan kalau lihat ular, lari mereka, teriak-teriak. Laki-laki ini makanan ini. Beda laki-laki suka cita dia. Mari kita buat senjata. Langsung. Di video itu lihat buaya mereka. Lihat buaya. Cari tali, cari akar pohon. Berapa orang tuh mereka dari belakang. Tangkap buaya, potong, makan. Suka cita mereka. Lompat-lompat mereka. Di api unggun itu mereka lompat-lompat. Tahu perbedaannya. Tapi begitu juga laki-laki kan gak bisa hidup tanpa perempuan. Berarti dua-duanya saling bergantung. Gitu. Tapi makanya jangan sombong kamu perempuan. Jangan kamu ikuti yang gak jelas. Independent woman. Kamu pikir kamu siapa? Bertobat. Kamu butuh pria. Amin. Enggak amin. Ramado yang amin. Ramado. Rem dia butuh pria. Mana ya RMD ini? Wakil. Gak perlu kau wakili mereka. Mana? Ya perempuan. Kamu mandiri itu bukan berarti kamu tidak butuh siapapun. Amin. Ngerti, tahu diri di sini. Laki-laki juga begitu. Jangan sombong kamu pikir kamu bisa hidup tanpa mereka. Tidak. Gitu. Nah ini. Ahli waris itu. Alkitab tidak pernah menggambarkan ahli waris sebagai pihak yang independen. Berdiri sendiri. Tanpa Tuhan. Tapi dia ahli waris ini tahu. Digambarkan seperti pokok anggur. Dengan ranting. Kalau ranting berdiri sendiri emang bisa berbuah. Bahasanya begini. Ranting memiliki hak untuk menerima sari makanan dari pokoknya. Tetapi ia tidak bisa mengambil sari itu jika ia memisahkan diri. Ia tetap harus melekat. Ranting itu gak bisa ngambil sari makanan sendiri. Dia berubah jadi akar. Tidak bisa. Tetap akar yang menyuplai naik sampai ke ranting. Ahli waris itu seperti itu. Jangan pikir ahli waris itu independen. Tidak bisa. Di dalam kerajaan surga, kamu tidak bisa independen. Kamu bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Ini ahli waris. Jadi otoritas yang kamu gunakan, teman-teman, itu adalah otoritas yang benar sebagai ahli waris. Tidak sembarangan, tidak memerintah Tuhan, tidak menyatakan hal yang kurang tepat. Memerintah apapun yang sebenarnya ini gak benar. Gitu. Tapi kamu bisa memerintah semua kondisi yang sudah Bapa serahkan. Otoritasnya buat kamu. Karena dikembalikan kan. Seperti yang Kak Oce sampaikan tadi. Berkuasa. Memerintah. Itu yang dikembalikan. Atas bumi, atas keadaanmu. Harus. Tapi dengar baik. Ya, apa yang ditetapkan Tuhan untuk kamu peroleh. Kamu harus peroleh. Amen. Tapi apa yang dia tetapkan untuk tidak kamu peroleh. Jangan coba-coba untuk kamu peroleh. Karena tidak bisa. Semua orang mendapat bagian yang sempurna di dalam Kristus. Tanpa kurang suatu apapun. Pasti.
Amin. Inilah yang aku mau sampaikan ke kamu. Jadilah ahli waris yang punya hormat akan Tuhan, akan Bapa. Jangan pernah sembarang. Jangan dengan sombong karena kamu punya kuasa, kamu mendeklarasikan apapun sesuai dengan keinginan dagingmu. Ingat, hawa nafsu tidak pernah Tuhan setujui. Tidak pernah. Kalau hawa nafsunya itu jahat, Yakobus itu ngomong, karena kamu mau memenuhi segala nafsumu, makanya kau berdoa begitu, makanya kamu gak dapat. Gak pernah. Tuhan tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan daging. Jadi dia pasti akan menolak doamu itu. Dengar baik. Sebagai ahli waris, berlakulah dengan bijaksana. Dengan mengenal siapa Tuhanmu. Mengenal otoritas yang ada di atasmu. Dan berlaku untuk setiap otoritas yang ada di bawahmu. Dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Jadi jangan sampai terbalik. Kamu takut melawan yang di bawah, tapi berani melawan yang di atas. Jangan sampai terbalik. Kamu tidak berani memerintah yang di bawah, tapi sesuka memerintah yang di atas. Itu bukan ahli waris yang benar. Sampai di sini aku harap kamu nangkap sesuatu. Dan menjadikan kamu pribadi yang beda. Tidak sembarang dengan Tuhan. Punya hormat, menghargai Tuhan. Amin.